Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Triana dan hari ini saya sedang berada di Warung Teh Ajeng yang terletak di Desa Cirea, Kecamatan Mandirancan, Kabupaten Kuningan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berbincang-bincang dengan pemilik warungnya. Selamat siang, Kak. Terima kasih sudah meluangkan waktunya hari ini. Mungkin kakaknya boleh perkenalan terlebih dahulu dan usaha apa yang sedang kakak jalani saat ini. Ya, perkenalkan nama saya Ajeng Maulidia. Usaha yang sedang saya tekunin sampai saat ini lebih ke jualan makanan ya. Selain sembako itu seblak, ada bakso, makanan ringan buat anak-anak, gorengan. Sejak kapan Kak kakak memulai usaha ini? Dan boleh ceritakan sedikit awal mula kakak membangun usaha ini. Itu perkiraan 2018 akhir ya, keluar dari sekolah karena saya tipikalnya nggak bisa kerja sama orang, maksudnya nggak bertahan ikut sama orang, jadi memutuskan untuk buka usaha sendiri di rumah. Oke Kak, kenapa kakak memilih berjualan seblak sembako gitu dibanding dengan usaha yang lain? Saya kan emang dari lahir tinggal sama nenek saya. Nenek saya itu emang udah terjun di dunia usaha, dunia jualan itu dari dulu, dari pas saya kecil. Jadi saya udah tahu seluk-beluknya usaha, diajarin sama nenek saya. Maksudnya cara membuka usaha itu gimana, apalagi sembako kan emang di rumah dari dulu jualan sembako. Dulu nih, waktu kakak mulai usaha, pasti kan ada tantangannya ya. Kalau boleh tahu nih, tantangan apa yang paling terasa pada waktu itu? Pasti itu modal yang minim ya, karena emang maksudnya setelah menikah itu usaha berdua sama suami, mental itu udah pasti, mental tekanan dengan modal yang minim itu bener-bener lah, apalagi sekarang saya maksudnya nempatin di rumah ini kan banyak tetangga yang kurang suka itu pasti, karena di sini kan di blok sini ada warung ya hampir mirip seperti saya, itu ada 5 sampai 6 warung, itu udah pasti ya kalau lewat pada diem-dieman, nggak saling tegur menyapa gitu pasti. Biar kalau dibandingkan dengan sekarang nih Kak, apa saja sih perubahan yang paling terasa dalam menjalankan usaha ini? Mungkin sekarang udah banyak yang kenal ya sama usaha seblak saya, karena emang masya saya berjualan itu enggak hanya offline, istilah katanya jualan tidak hanya jualan di rumah, saya promosi lewat WA, lewat Facebook juga, di grup Facebook juga ada, jadi bukan hanya orang-orang sini doang. Jadi kakak tuh yang memulai usaha tuh ya emang dari nol banget gitu ya. Terus sekarang juga sampai udah punya toko sendiri gitu tuh. Apa ya, baru-baru. Kalau boleh tahu nih, siapa saja pelanggan kakak? Apakah warga sekitar atau ada juga yang dari luar daerah sini? Kalau warga sekitar udah pasti sih ya tetangga, karena di sini kan banyak anak-anak kecil. Terus emang karena jualan saya itu dimulai dari harga 1.000 yang istilah katanya minim budget buat anak-anak sekolah ya, apalagi anak-anak SD. Ada cireng, ada otak-otak itu cuma 1.000-an. Oh dari luar daerah juga ada ya? Oh, itu pasti ada, karena emang kan yang saya bilang, saya promosi bukan hanya di WA doang, ada di Facebook juga, di grup Facebook juga ada. Orang-orang luar pasti tahu, makanya WA buat order tiap hari, alhamdulillah ada aja yang orang-orang dari luar desa yang order minta delivery. Terakhir nih Kak, ada nggak sih rencana ke depannya untuk usaha kakak ini? Mungkin mau buat apa namanya toko baru gitu, maksudnya lebih gede lagi. Setiap orang yang punya usaha, apalagi yang masih minus kayak saya kan, mulai dari nol semuanya, mulai dari nol semuanya, warung yang masih kecil di dalam rumah, di teras rumah jualannya. Pasti kedepannya pengen punya toko yang misah dari rumah, di samping mungkin samping garasi, pengen punya toko sendiri, jadi rumah itu nggak dicampur sama tempat usaha. Oke Kak, terima kasih banyak atas waktunya ya. Semoga usahanya lancar, makin maju, makin banyak pelanggannya.
Oke, untuk para pemirsa, tadi kita sudah mewawancarai pemilik warung seblak dan sembako. Nah, semoga hari ini bisa menjadi inspirasi untuk kita semua. Saya Nina Triana, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.